Halo semuanya, di sini saya akan memaparkan mengenai mini skripsi saya yang berjudul Pengaruh Media Sosial Instagram @ilmu komunikasi _UNJ terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ yang disusun oleh diri saya sendiri, Patricia Moramanurung. Latar belakang masalah. Revolusi Industri 4.0 menciptakan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin kompleks dan canggih hingga terus berkembang. Perkembangan tersebut disebut media baru atau new media. Salah satu contoh dari media baru yang sangat dekat dengan kehidupan manusia adalah media sosial. Media sosial menjadi ruang di mana semua orang dapat berkomunikasi dan menjalin sosialisasi dengan mudah dalam lingkup internasional. Setiap orang dalam dunia dapat berkomunikasi melintasi daerah hingga negaranya sendiri. Instagram merupakan media sosial berbasis foto dan video yang menyediakan berbagai macam fitur yang dapat diakses oleh siapa saja. Salah satu institusi yang menjadikan Instagram sebagai media komunikasi dan informasi adalah Prodi Ilmu Komunikasi UNJ dengan nama akun @ilmukomunikasi_UNJ. Unggahan tersebut berupa press release kegiatan dan mahasiswa berprestasi ilmu komunikasi UNJ, informasi pembayaran UKT, jadwal penerimaan mahasiswa baru, edukasi seputar ilmu komunikasi, dan perayaan hari besar. Perumusan masalah. Dari latar belakang penelitian tadi, dapat dirumuskan 3 pertanyaan atas masalah yang teliti, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh media sosial Instagram @ilmukomunikasi_UNJ sebagai media pemenuh kebutuhan informasi. Yang kedua, seberapa besar pengaruh media sosial Instagram @ilmukomunikasi_UNJ sebagai media pemenuh kebutuhan informasi. Yang ketiga, apa saja faktor yang melatar belakangi pengaruh media sosial Instagram @ilmu komunikasi UNJ sebagai media pemenuh kebutuhan informasi. Selanjutnya, tujuan penelitian. Dari rumusan masalah tersebut dapat dirumuskan 3 tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh media sosial Instagram @ilmu komunikasi UNJ sebagai media pemenuh kebutuhan informasi. Yang kedua, untuk mengetahui besar pengaruh media sosial Instagram @ilmu komunikasi_UNJ sebagai media pemenuh kebutuhan informasi. Dan yang ketiga, untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang melatar belakangi pengaruh media sosial Instagram @ilmukomunikasi_UNJ sebagai media pemenuh kebutuhan informasi. Manfaat penelitian yang pertama untuk penulis. Penelitian ini bermanfaat untuk pemenuhan syarat kelulusan mata kuliah metode penelitian kuantitatif dan kontribusi terhadap bidang ilmu komunikasi. Yang kedua, untuk peneliti selanjutnya. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk kebutuhan penelitian selanjutnya. Dan yang ketiga, untuk prodi ilmu komunikasi UNJ. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Prodi Ilmu Komunikasi UNJ dalam mengelola informasi yang disajikan pada akun @ilmukomunikasi_UNJ. Konsep penelitian. Konsep dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan teori uses and gratification. Teori uses and gratification dikemukakan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz, yang menyatakan bahwa pengguna media memiliki kedudukan dan peran aktif dalam memilah dan menggunakan media, di mana pengguna media menjadi yang aktif dalam proses komunikasi. Menurut Stephen W. Littlejohn, Karen S., dan John G. Ozel, terdapat 5 asumsi dasar dari teori uses and gratification, yaitu yang pertama, pengguna media yang memiliki peran aktif dan kebebasan untuk memilih media yang digunakan untuk kebutuhan informasi. Yang kedua, pengguna media berperan aktif dan bebas untuk mengarahkan segala sesuatunya dengan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Yang ketiga, media yang ada bersaing untuk mendapatkan perhatian dari publik atau pengguna media. Yang keempat, elemen sosial dan konteks sosial yang membentuk pengguna media. Dan yang terakhir, efek media dan pengguna media adalah saling terkait satu sama lain. Selanjutnya adalah review literatur. Yang pertama ada judul literatur, yaitu pengaruh penggunaan akun media sosial Instagram @bobby_nst terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers Kota Medan. Bersamanya dengan penelitian saat ini ialah variabel X dan Y sama, metode penelitian survei atau kuesioner, dan juga memiliki penarikan sampel dengan purposive sampling. Perbedaan dengan penelitian saat ini ialah objek penelitian berupa akun Instagram @bobby_nst dan subjek penelitian berupa followers Instagram @bobby_nst. Selanjutnya ada judul pengaruh penggunaan media sosial Instagram @humasbdg terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers.
Persamaannya ialah terdapat pada variabel X dan Y yang sama, metode penelitian survei atau kuesioner, dan penarikan sampel dengan purposive sampling. Perbedaannya ialah objek penelitian dari judul ini berupa akun Instagram @humaspdg dan subjek penelitiannya berupa followers Instagram @humaspdg. Selanjutnya ada judul literatur, pengaruh penggunaan media sosial dan efektivitas akun Instagram @bogoreateri terhadap pemenuhan kebutuhan informasi konsumen wisata kuliner di Bogor. Persamaannya adalah variabel X dan Y sama, metode penelitian survei atau kuesioner, penarikan sampel dengan purposive sampling. Perbedaannya adalah objek penelitian berupa akun Instagram @bogoreateri dan subjek penelitian berupa wisatawan Bogor. Selanjutnya ada judul pengaruh konten media sosial Instagram @laakfkb terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa akhir FKB. Persamaannya variabel X dan Y sama, metode penelitian survei atau kuesioner sama, penarikan sampel dengan pervasive sampling. Perbedaannya terdapat pada objek penelitian berupa akun Instagram @laakfkb dan subjek penelitian berupa mahasiswa akhir FKB. Kemudian judul pengaruh penggunaan media sosial akun Instagram @info_bandung_raya terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers. Persamaannya adalah variabel X dan Y sama, metode penelitian survei atau kuesioner, penarikan sampel dengan purposive sampling. Perbedaannya adalah objek penelitian berupa akun Instagram @info_bandung_raya dan subjek penelitian berupa followers @info_bandung_raya. Kemudian judul pengaruh penggunaan media sosial dan kualitas informasi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi COVID-19 pada followers akun Instagram. Persamaannya adalah variabel X dan Y sama, metode penelitian survei atau kuesioner, dan penarikan sampel dengan purposive sampling. Perbedaannya terdapat pada objek penelitian berupa akun Instagram @kamankes_ri, dan kemudian subjek penelitian berupa followers @kamankes_ri. Kemudian ada judul pengaruh penggunaan media sosial Instagram terhadap pemenuhan kebutuhan informasi. Persamaannya terdapat di variabel X dan Y sama, metode penelitian survei atau kuesioner, penarikan sampel dengan purposive sampling. Perbedaannya adalah objek penelitian berupa akun Instagram @halobandung dan subjek penelitian berupa masyarakat Kota Bandung. Judul selanjutnya adalah pengaruh akan media sosial Instagram @info_cegatan_sukoharjo terhadap kebutuhan informasi berita online masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Persamaannya adalah variabel X dan Y sama, metode penelitian survei atau kuesioner, dan menarikan sampel dengan purposive sampling. Perbedaannya terdapat pada objek penelitian berupa akun Instagram @info_cegatan_sukoharjo dan subjek penelitian berupa masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Kemudian ada judul pengaruh media sosial TikTok terhadap informasi seks edukasi pada generasi Z. Persamanya adalah variabel X dan Y sama, metode penelitian survei atau kuesioner, menarikan sampel dengan purposive sampling. Perbedaannya adalah objek penelitian berupa media sosial TikTok dan subjek penelitian berupa followers @tabu.id yang termasuk dalam kategori generasi Z. Kemudian judul pengaruh media sosial Instagram @halodoc terhadap pemenuhan kebutuhan informasi kesehatan followers. Bersamanya terdapat pada variabel X dan Y sama, metode penelitian survei atau kuesioner, menarikan sampel dengan purposive sampling, dan perbedaannya terdapat pada objek penelitian berupa media sosial Instagram @halodoc dan subjek penelitian berupa followers @halodoc. Selanjutnya ada variabel X. Yang pertama adalah new media atau media baru. Menurut Kreber dan Martin, media baru merupakan sarana komunikasi yang sangat beragam dengan menggunakan teknologi digital berupa komunikasi dan informasi. Ciri-ciri dari media baru dapat ditinjau dari 3 hal. Pertama, internet secara luas tidak hanya tentang proses produksi dan distribusi, tapi juga dengan pengolahan, pertukaran, dan penyimpanan informasi. Kedua, media baru adalah alat atau sarana komunikasi publik dan privat yang dapat disetting. Ketiga, media baru meskipun dapat diatur, keteraturnya tidak dapat diatur seperti media massa yang bersifat profesional dan birokratis. Selanjutnya adalah media sosial. Terdapat 4 komponen dalam penggunaan media sosial menurut Chris Huer. Yang pertama adalah konteks, berkaitan dengan bagaimana membentuk sebuah pesan atau informasi meliputi ketersediaan konten bagi publiknya, kualitas pesan, serta kemampuan pesan menggapai publiknya. Yang kedua adalah communication, berkaitan dengan cara melakukan kegiatan interaksi bertukar informasi yang meliputi proses mendengarkan, merespon, dan mengembangkannya. Yang ketiga adalah collaboration,
berkaitan dengan fasilitas dan agregasi atau pengumpulan tindakan hasil kolektif melalui interaksi atau percakapan, kreasi kerjasama, dan kolektif. Yang keempat adalah connection, berkaitan dengan kegiatan menjaga hubungan dengan publiknya secara berkelanjutan untuk membuat publiknya merasa lebih dekat dengan media tersebut. Yang ketiga adalah Instagram. Instagram merupakan salah satu bagian dari media sosial yang banyak digunakan untuk berbagi informasi berupa gambar, foto, ataupun video dengan tambahan caption. Instagram terus berkembang untuk meningkatkan kebermanfaatan penggunaan dengan menambahkan fitur-fitur baru yang variatif. Selanjutnya dari variabelnya adalah kebutuhan informasi. Manusia mengandalkan informasi untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, seperti untuk menambah pengetahuan, meningkatkan keterampilan, mengurangi ketidakpastian, dan memperoleh kepuasan, serta sebagainya. Menurut Shafrul, terdapat 4 pendekatan untuk menjelaskan kebutuhan informasi pengguna media sosial. Yang pertama, pendekatan kebutuhan informasi mutakhir. Yang kedua, pendekatan kebutuhan informasi rutin. Yang ketiga, pendekatan kebutuhan informasi mendalam. Dan yang keempat adalah pendekatan kebutuhan informasi sekilas. Selanjutnya ada model penelitian. Model penelitian ini yang berlandaskan pada metode penelitian kuantitatif, di mana peneliti berangkat dari permasalahan terkait penggunaan media sosial dan dampaknya terhadap kebutuhan informasi, yang kemudian dirumuskan ke dalam 3 rumusan masalah. Lalu rumusan masalah tersebut peneliti mencoba menjawab dengan mencari teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk dijadikan sebagai landasan untuk hipotesis. Hipotesis yang telah dibentuk kemudian dicari datanya melalui metode pengumpulan data kepada populasi secara primer atau kuesioner dengan sekunder yaitu literatur buku, jurnal, artikel ilmiah. Karena populasi terlalu luas, maka peneliti melakukan penarikan sampel dengan cara purposive sampling untuk menentukan jumlah sampel. Data yang berhasil didapatkan kemudian diukur datanya apakah valid dan reliable dengan menggunakan statistik. Setelahnya, data dianalisis dengan menggunakan metode analisis data bivariat. Data yang telah dianalisis kemudian disajikan dan diberikan pembahasan yang mendalam, dan kemudian ditarik kesimpulannya. Hipotesis teori. Hipotesis teori ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara pengguna media sosial terhadap pemenuhan kebutuhan informasi, mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Selanjutnya, paradigma penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan paradigma positivisme, di mana peneliti mengembangkan pola pikir yang menunjukkan hubungan kausal atau sebab akibat antara variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk menunjukkan hubungan antara media sosial Instagram, @ilmukomunikasi_UNJ, terhadap penggunaan kebutuhan informasi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta yang objektif dengan menggunakan teori untuk merumuskan hipotesis untuk kemudian diuji hasil penelitian dengan data statistik. Pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, yakni penelitian bersifat objektif. Pendekatan ini akan memeriksa keterkaitan atau hubungan kasual antara variabel media sosial Instagram, @ilmukomunikasi_UNJ, terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Kemudian data akan diuji menggunakan instrumen yang berupa angka-angka yang didapatkan dari pengujian secara statistik. Fokus penelitian ini berfokus pada kelompok individu mahasiswa aktif program studi ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020 sampai 2022. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survei, yaitu dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada responden yang merupakan mahasiswa aktif program studi ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020 sampai 2022. Kuesioner disebarkan sebanyak sampel dibutuhkan dalam penelitian ini dan akan disajikan dalam bentuk tabel. Populasi penelitian. Menurut Sekaran dan Bogi, populasi adalah seluruh kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal menarik lainnya yang diselidiki dan membantu meneliti dalam membentuk kesimpulan akhir. Kemudian berbaby, populasi penelitian merupakan sekelompok orang yang terdiri dari orang-orang yang ingin diberi kesimpulan. Populasi dari penelitian ini merupakan mahasiswa aktif program studi ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020 sampai 2022 sebanyak 250. Kemudian sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi penelitian. Sampel akan menjadi generalisasi hasil untuk populasi sehingga sampel yang diambil harus representatif atau mewakili populasi. Sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 77. Teknik penarikan sampel.
Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam non-probability sampling. Penelitian ini menetapkan sampel dengan melakukan judgment sampling dengan mencari subjek yang tepat untuk memberikan informasi terkait penelitian. Subjek yang dimaksud ialah mahasiswa aktif program studi ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020 sampai 2022. Ukuran sampel. Ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Solvin dengan nilai toleransi kesalahan sebesar 5%. Dengan rumus N sama dengan N per 1 tambah N dalam kurung E di pangkat kedua, kan. Dengan keterangan N kecil merupakan ukuran sampel, N besar sebagai ukuran populasi, dan E merupakan persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan. Berdasarkan rumusan tersebut, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah N sama dengan 250 per 1 tambah 250 di dalam kurung 0,05 di pangkat 2, kan. Maka sampel pada penelitian ini sebanyak 77 sampel dari populasi mahasiswa aktif program studi ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020 sampai 2022. Hipotesis riset. HO yaitu tidak terdapat pengaruh antara media sosial Instagram ilmu komunikasi _UNJ terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. HA-nya yaitu terdapat pengaruh antara media sosial Instagram ilmu komunikasi _UNJ terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Hipotesis statistik. Hipotesis adalah preposisi untuk diuji atau pernyataan tentatif bahwa dua variabel terkait secara kasual. Penelitian ini menggunakan hipotesis kasualitas, yakni untuk mencari tahu hubungan sebab dari variabel independen media sosial terhadap variabel dependen pemenuhan kebutuhan informasi yang dapat digambarkan seperti yang ada di presentasi. Metode pengumpulan data. Penelitian ini melakukan penelitian lapangan dengan tujuan memperoleh data utama dari responden mengenai masalah yang ingin diteliti menggunakan kuesioner sebagai data primer, yaitu di mana ada jawaban sangat setuju dengan skor 4, setuju dengan skor 3, tidak setuju dengan skor 2, sangat tidak setuju dengan skor 1. Kemudian menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan bidang ilmu komunikasi seperti komunikasi massa, media baru, dan terkait dengan metode-metode penelitian, serta menggunakan artikel-artikel penelitian terdahulu yang relevan variabel dengan penelitian ini. Selanjutnya ada metode pengukuran data. Yang pertama, validitas. Menurut W.J. Creswell, penetapan skor validitas dalam suatu survei akan membantu peneliti untuk mengidentifikasi apakah sebuah instrumen dapat digunakan pada sebuah penelitian. Kemudian menurut Malhotra, nilai ini disyaratkan berdasarkan uji vector loading of component matrix, yakni kriteria validitas suatu indikator dapat dikatakan valid membentuk suatu faktor jika memiliki vector landing sebesar 0,50. Yang kedua adalah reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability, yaitu data uji statistik akan reliable jika suatu instrumen uji reliable memiliki nilai crunch batch alpha lebih besar dari 0,7 atau lebih kecil dari 0,7. Selanjutnya adalah metode analisis data. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data bivariat untuk melihat asosiasi antara dua variabel, yaitu variabel media sosial, terhadap variabel pemenuhan kebutuhan informasi. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ yang dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Y pangkat T sama dengan A tambah BX, dengan keterangan Y pangkat T merupakan variabel dependen atau nilai yang diprediksikan, dengan X merupakan variabel dependen, dan A merupakan konstanta nilai Y pangkat T apabila X sama dengan 0, dan B adalah koefisien regresi atau nilai peningkatan ataupun penurunan. Kemudian keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah dalam mengumpulkan data dari 77 sampel. Dan kelemahan penelitian ini adalah masih kurangnya teori yang digunakan untuk menjawab serangkaian permasalahan penelitian. Demikian penjelasan mengenai mini skripsi saya. Terima kasih.